Tidak ada penghuni surga yang hatinya kotor. Tidak ada penghuni surga yang hatinya ada dendam. Tidak ada penghuni surga yang hatinya ada iri dan dengki. Kalau ada iri dan dengki dalam hati kita, berarti kita masih susah untuk masuk ke dalam surga, Pak. Orang yang punya kriteria masuk ke dalam surganya Allah, insya Allah hatinya jernih, hatinya bersih, jauh dari sifat-sifat hati, jauh dari penyakit-penyakit hati. Karena penyakit-penyakit hati ini sangat banyak, Pak. Ada ujub. Apa itu ujub? Bangga pada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini dalam rangkaian majelis yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tua-tua tengganai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya bisa mendatangi majelis ini, bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita pulang nantinya bisa membawa ilmu pengetahuan tambahan sekaligus mendapatkan nilai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha ja'ala bani Adam ala samani khisalih. Sesungguhnya Allah menjadikan Bani Adam, Allah menjadikan manusia itu kepada 8 kelompok ataupun 8 kriteria. Dalam hadis Nabi ini nanti akan dijelaskan ada 8 kriteria manusia. 4 kriteria manusia akan menjadi penghuni surganya Allah, dan 4 kriteria yang lain akan menjadi penghuni nerakanya Allah. Kira-kira ketika nanti hadis ini sudah kita baca,
kita termasuk kriteria yang mana? Apakah kriteria manusia yang akan Allah siapkan menjadi penghuni surga, atau kriteria manusia yang disiapkan menjadi penghuni neraka? Siapa 4 kriteria manusia yang akan menjadi penghuni surganya Allah? Yang pertama adalah wajhun malihun. Orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah mempunyai wajah yang ramah. Jadi calon-calon penghuni surga itu Bapak Ibu punya ciri khas, wajahnya itu penuh keramahan, mudah senyum. Kalau ada orang wajahnya cemberut terus bawaannya, susah senyum, sudah diajak bergurau pun tak pernah senyum. Ini hati-hati nih ya. Ya, karena kata Nabi, ciri khas orang yang akan menjadi penghuni surga itu wajhun malih, punya wajah yang gembira, wajah yang ramah, wajah yang ceria, dan mudah senyum kepada siapapun yang dia temui. Ada tak Bu ketemu kawan yang kalau ditemui selalu cemberut Bu? Ada Bu? Cuek bawaannya ya. Terkadang Bapak Ibu manusia atau kita yang hidup dalam berkeluarga, ada tipe manusia ramah dengan orang lain tapi dengan keluarganya cuek. Kalau dengan orang lain ramahnya bukan main, siapapun yang dia temui dia tegur, bahkan mudah senyum. Tapi kalau balik ke rumah langsung keriput wajahnya. Dengan bininya, dengan lakinya jarang terkadang bergurau. Tapi kalau dengan orang di luar sana sering bergurau, sering bertutur sapa, ramah, banyak cakapnya. Tapi kalau sudah balik ke rumah banyak diamnya. Ada orang yang tipenya begitu. Ada juga yang memang ramah dengan keluarganya, cuek dengan orang lain. Ada yang ramah dengan keluarga, dengan orang lain pun ramah juga. Bagaimana dia buat dengan keluarganya, ketemu dengan orang lain pun dia buat juga seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama kriteria orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah mempunyai wajah yang selalu ceria, bermuka manis kepada siapapun, tapi bukan bermuka manis, bukan ramah karena ada maunya. Terkadang banyak orang yang ramah, bermuka manis, mudah senyum, tapi karena ada maunya. Ya contoh, kalau ada ibu-ibu yang jualan di pasar, jualan pakaian, ya ataupun jualan apa saja, setiap ada orang yang lewat ini pasti ditegur, Pak. Ayo Bu, silahkan Pak, mampir Pak, pilih dipilih, ramah. Tapi karena ada tujuannya, supaya dagangannya itu dilirik dan kemudian pada akhirnya nanti dibeli. Tapi yang dimaksud ramah di sini bukan karena ada maunya, memang kesehariannya, memang dari awal sifat orang itu mempunyai keramahan, mudah senyum kepada orang lain. Jadi kalau kita ketemu dengan teman kita, saudara kita, berjabat tangan, kita baca solawat sambil senyum kepada orangnya. Ya tapi lihat-lihat juga Pak, jangan senyumnya ke bini orang terus. Ya, kalau senyumnya ke bini orang terus itu beda cerita itu. Kalau dengan bini orang senyumnya lebar, tapi kalau dengan bini dewe, tak pernah senyum, cemberut. Macam mana wajahnya itu seperti jeruk purut yang dipijak gajah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang ramah, orang yang mudah senyum, seorang yang wajahnya selalu ceria ketika bertemu dengan siapapun, insya Allah ini akan menjadi ciri khas
orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orangnya hitam tapi mudah senyum, ya, maka hitam itu pun akan terlihat menjadi manis, ya Pak ya. Bukan hitam pahit. Kalau kopi itu hitamnya hitam pahit, ya kan? Tapi kalau kita senyum walaupun kulitnya hitam, insya Allah akan terlihat manis. Dan kemudian mudah senyum dengan orang lain, ini juga termasuk sedekah, kata Nabi. Senyum kepada saudara kita, tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Berarti senyum saja pun kepada orang lain ini sudah dapat nilai pahala. Senyum, tapi bukan senyum-senyum dewek, ya. Kalau senyum-senyum dewek itu beda cerita. Sedang duduk tiba-tiba senyum-senyum dewek. Ya cuman kalau orang sekarang itu banyak juga yang model itu, Pak. Ya duduk tiba-tiba senyum dewek, ternyata pegang HP, ya kan? Nah, nengok HP makanya senyum-senyum dewek. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah, walisanun fasihun. Seorang yang mempunyai lidah yang fasih, seorang yang mempunyai lidah yang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Berarti calon penghuni surga itu dari dunia sudah bisa dilihat. Tutur sapanya bagus, ucapannya bagus, tidak ada ucapan-ucapan yang kotor, tidak ada ucapan-ucapan yang bertentangan dengan agama kita. Terkadang kan ada orang, Pak, mudah niat. Seluruh apa yang ada di kebun binatang ini sering mudah tersebut oleh seseorang. Apalagi ketika marah. Apa salah binatang yang ada di sana itu sehingga dia disangkut pautkan? Kita yang punya masalah, nama-nama binatang itu disebut. Maka orang yang akan menjadi calon penghuni surga, insya Allah ucapannya bagus, ucapannya baik. Nah, makanya di sini Nabi kita berpesan, orang yang akan menjadi penghuni surga, insya Allah orang yang omongannya bagus, orang yang omongannya itu sopan santun, orang yang omongannya itu baik, bukan menghina orang, bukan mencaci orang, bukan membuli orang. Ya coba kita mungkin kemarin ya ada melihat berita, ya Pak, ya, bahwa di Medan ada seorang laki-laki yang selalu dibuli, seorang pemuda ya yang belum menikah, dibuli oleh satu keluarga, bahkan anak-anaknya pun ikut juga membulinya, ya. Bahkan menurut cerita dia ketika diwawancarai oleh polisi, dia merasa bangga sudah membunuh 3 orang anak kecil, ya. 3 orang anak kecil dia bunuh pakai pisau dapur. Dia merasa bangga. Aku bangga, puas, kata dia. Bahkan kalau ayah emaknya kemarin ketemu, ku sikat juga, kata dia. Ya, kalau emak dengan ayahnya ketemu, aku sikat juga, habis itu. Cuma ndak ketemu, kata dia. Gara-gara apa? Pemuda ini selalu dibuli, diomongin dengan kalimat-kalimat yang tak baik. Ya, saya dengar dalam ucapan yang dia sampaikan, anak-anak itu sering juga memanggilnya dengan panggilan kudis. Kudis, katanya, orang yang tak bermanfaat segala macam. Sehingga emosinya pun meluap. Tanpa pikir panjang, anak yang masih usia dini, masih kecil, dia tikam di depan rumahnya sendiri. Nah ini, makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang kita ucapkan itu merupakan salah satu yang bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk untuk kehidupan kita tanpa kita sadari. Nah ini yang kedua, ya. Maka supaya kita termasuk
kriteria orang-orang yang akan menjadi penghuni surga, mari kita jaga lidah kita, jangan sampai menyakiti orang lain ataupun sampai menghina atau membuli orang lain. Terus yang ketiga, orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah, wa qalbun naqiyun, mempunyai hati yang bersih, hatinya bersih. Tidak ada penghuni surga yang hatinya kotor, tidak ada penghuni surga yang hatinya ada dendam, tidak ada penghuni surga yang hatinya ada iri dan dengki. Kalau ada iri dan dengki dalam hati kita, berarti kita masih susah untuk masuk ke dalam surga, Pak. Orang yang punya kriteria masuk ke dalam surganya Allah, insya Allah hatinya jernih, hatinya bersih, jauh dari sifat-sifat hati, jauh dari penyakit-penyakit hati. Karena penyakit-penyakit hati ini sangat banyak, Pak. Ada ujub. Apa itu ujub? Bangga pada diri sendiri. Bu, pernah tak merasa paling cantik, Bu? Pernah enggak merasa diri paling elok nih ya? Pernah. Kapan waktunya? Bu, kapan merasa paling cantik, Bu? Nah, kalau bercermin ya Pak ya, kita pun mungkin kaum lelaki pernah juga model itu. Pada saat bercermin merasa paling ganteng, merasa paling cantik. Oh, ternyata aku masih gagah, kata dia. Ternyata aku masih ganteng. Nah, ini merupakan ujub, bangga pada diri kita sendiri. Dan ini termasuk juga penyakit hati. Cuman tidak mengganggu orang lain. Ada penyakit hati yang memang mengganggu orang lain. Contohnya iri dan dengki. Terkadang orang kalau sudah iri, apapun dia lakukan untuk membuat usaha orang lain itu pun semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Apapun bisa dia lakukan kalau sudah muncul dengki di dalam dirinya. Maka mudah-mudahan jamaah majelis duha ini hatinya bersih, tidak ada yang punya dendam, tidak ada yang punya iri dan dengki. Amin ya rabbal. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, yang akan menjadi penghuni surganya Allah, wa yadun sakhiyun, seorang yang mempunyai tangan yang pemurah. Berarti orang yang pemurah, orang yang mudah bersedekah, ini akan menjadi kriteria bahwa orang itu menjadi penghuni surganya Allah. Maka kata Nabi, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ini bukan nama orang ini Pak ya. Nah, bukan nama orang. Ulyanya dengan suflanya itu bukan nama orang ya. Tapi ini merupakan kalimat yang disebutkan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi, tentunya lebih baik daripada orang yang selalu menerima. Ya, karena apa? Seorang yang beriman yang selalu menerima dari orang lain, maka kemuliaannya pun akan hilang. Ya, kemuliaan seseorang akan hilang ketika dia suka menerima sesuatu dari orang lain. Jadi yadun sakhiyun, seorang yang mempunyai tangan yang selalu dermawan, mau berbagi kepada orang lain, ini lebih baik. Maka Bapak Ibu, ada terkadang seseorang yang umrohnya itu 2 bulan sekali dia umroh. Umrohnya tiap bulan atau 2 bulan sekali dia umroh. Tapi dia enggak memperhatikan tetangganya, tidak memperhatikan siapa yang ada di sekelilingnya. Ternyata tetangganya setiap hari kelaparan, setiap hari susah mencari makan, tapi dia umroh terus gawe.
Kira-kira mana lebih baik, Bu? Memberikan makan orang yang kelaparan atau tiap sebulan sekali umroh, Bu? Nah, memberikan makan kepada orang yang kelaparan daripada tiap bulan umroh tapi tidak pernah memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Tidak apa-apa tiap bulan juga umroh, tidak masalah. Tapi ketika dia mampu memberikan makan kepada orang yang kelaparan, terutama orang yang ada di lingkungannya, maka nilainya akan berlipat ganda. Mudah-mudahan kita bisa untuk melakukannya, ya Bu ya. Nah, kemudian ada hadis Nabi mengatakan, man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi faka'annama anfaqa misla jabali uhudin minaz zahabil ahmar fi sabilillah. Siapapun yang bersedekah kepada penuntut ilmu, ini siapa yang bersedekah untuk para santri, siapa yang bersedekah untuk para penuntut ilmu 1 dirham, maka 1 dirham itu akan Allah robah menjadi sebuah gunung Uhud yang terbuat dari emas. Ya, kita buatlah umpama ibu-ibu bersedekah 10.000 saja kepada anak santri penuntut ilmu, atau sebungkus nasi untuk penuntut ilmu, maka akan dibalas oleh Allah yang sebungkus nasi itu, uang yang 10.000 itu, dengan balasan emas sebesar gunung Uhud. Bagaimana besarnya Jabal Uhud, seperti itu akan diberikan kepada orang-orang yang suka bersedekah kepada para penuntut ilmu. Ya, makanya ini pernah saya sampaikan ya di majelis-majelis juga, dan alhamdulillah banyak juga kita lihat ya Pak ya, terutama daerah kompleks SMA itu, ketika pulang sholat Jumat, anak-anak santri itu bawa bungkusan masing-masing, ya, bawa nasi bungkusnya masing-masing. Dan ini berbeda bersedekah dengan santri dengan bersedekah kepada orang yang bukan santri. Yang santri itu pahalanya berlipat ganda, karena memang mereka mencari ilmu fisabilillah, maka pahalanya lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu, ya, jika kita punya kelebihan harta dan kemudian punya kemudahan rezeki, sisihkan sebagian. Ketemu anak pondok, anak santri yang memang dia butuh bantuan, dibantu, itu pahalanya sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 kriteria orang-orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, sementara 4-nya lagi akan menjadi penghuni neraka. Siapa 4 yang akan menjadi penghuni neraka? Berarti sebaliknya Pak ya. Yang pertama tadi, orang yang akan menjadi penghuni surga yang punya wajah yang selalu ramah, mudah senyum. Orang Jambi ini Pak mudah senyum Pak. Kalau ketemu orang jarang senyum, ya, mungkin bisa jadi itu orang Batak itu Pak. Ya, kalau orang Jambi ini ramah-ramah itu, ya, ramah-ramah orang Jambi. Nah, ya, tapi tidak semua orang Batak yang tidak mudah senyum ya Pak ya, yang mudah senyum. Nah, jadi ya orang Jambi itu terkenal ramah-ramah dan kemudian mudah senyum. Ya, jadi kalau ketemu orang Jambi tidak mudah senyum, berarti itu bukan orang Jambi asli itu Pak ya, bukan orang Jambi asli itu. Yang kedua tadi, orang yang ucapannya itu selalu baik, tidak ada ucapan-ucapan yang kotor yang dia ucapkan. Berarti sebaliknya, orang yang bermuka masam, yang selalu cemberut, yang omongannya kotor, itu yang akan menjadi penghuni nerakanya Allah. Kemudian hati yang bersih, berarti orang yang punya banyak dendam, iri hati, dengki, dan kemudian takabur di dalam hatinya, inilah calon penghuni neraka. Dan kemudian yang keempat, orang yang pelit, yang tidak pernah mau bersedekah, yang tidak pernah mau berbagi,
ini yang akan menjadi penghuni nerakanya Allah. Cuman kalau bapak ibu punya tetangga yang pelit, kata Nabi, kalau kita mau memberikan makanan, berikanlah pertama kali kepada tetanggamu yang paling pelit. Itu kata Nabi. Ya, mana tetanggamu yang paling pelit, itu duluan kasih makanan. Biasanya kalau kita, Pak, mana yang sering ngasih, itu pula yang kita kasih. Jarang kita yang mau ngasih kepada orang yang pelit. Mau ngasih ke sianu, wah tak usahlah, itu tak pernah ngasih dengan kita, itu pelitnya orangnya, tak usah dikasih itu, ya. Tapi kata Nabi, siapapun yang mampu memberikan sesuatu kepada orang yang pelit, itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan hadis Nabi ini dan merupakan kriteria orang-orang yang akan menjadi penghuni surga, kita bisa untuk melakukan 4 kriteria ini, dan mudah-mudahan kita menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, karena hari juga sudah jam 7:30, ya mungkin cukup sampai di sini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa untuk kita aplikasikan dalam keseharian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.